pertanyaan paling pertama, kalau kamu kerja di sini, siap nggak sholat 5 waktu? Oh, Tetap. itu persyaratannya. Iya. Jadi kalau udah masuk waktu sholat, kafe kita tutup. Mau ada pelanggan atau ada pelanggan yang ngantri, kita utamain Tuhan dulu. Cek cek cek, Bilala Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama salah satu teman kita yang siap berbincang-bincang tentang kisah hidup dia. Please welcome Saudara Gofur Sebastian. Halo guys. Apa kabar, Pur? Alhamdulillah sehat. Mau dipanggil Ustaz atau tidak? Biasa aja kali ya. Oh. Bagaimana kabar keluarga? Alhamdulillah sehat semua. Sehat fisik, mental sehat? Mental aman, sehat. Aman, alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukan akhir-akhir ini apa? Eh, Selain dari ada kegiatan KKN juga kan dari kampus. Hmm. Ya selebihnya sibuk nggak ngapa-ngapain sih. Kampus kuliah di mana kalau boleh tahu? STAI. Apa itu STAI? STAI Kenalkan STAI. Sekolah Tinggi Agama Islam Ya. Al-Aqidah Al-Hashimiyah, Hmm. Jakarta Timur. Letaknya di Jakarta Timur. Iya. Tapi tinggal di mana sekarang? Tinggal di Jakarta Timur, Jakarta Timur. Ngekos. ngekos. Oke lah. Bagaimana kehidupan perkampusan sekarang? Ya sebenarnya nggak gimana ya, nggak terlalu kerasa gitu. Soalnya awal-awal kita masuk, eee, cuma sampai semester 3, Hah? cuma sampai semester 3. Oh, Selebihnya kan udah masuk masa pandemi. berarti ente ini ya nggak dapat suasana kampus baru 1 tahun Iya merasakan suasana kampus. baru setahun lebih, Habis itu pandemi. habis itu pandemi. Nggak kayak kami-kami yang senior ini ya. Ya, jatuhnya saya senior ini. Kalau boleh tahu nih Gofur Sebastian, kenapa dipanggil Gofur Sebastian? Nggak tahu sih itu pemberian dari Abang juga kali ya. Hah? Ah, Sebastian sebenarnya Sebastian itu dulu sempat dekat sama orang, cuma ya nggak sampai jadian gitu. hah? Makanya diledekin gitu. Sebastian kan singkatan dari sebatas teman tanpa kepastian. Oh, begitu saudara-saudara. Saya baru tahu saudara-saudara. Saya kira apa ya, Gofur Sebastian plesetan dari apa? Bastian, bukan ya? Bukan, Oh. tapi lebih ke Nama aslinya sebenarnya siapa? Abdul Gofur Nah, Abdul Gofur, asal dari dari Bone. Bone. Atau Bone? Iya, ke Bone. Oh, di mana di Bone? Di Cina. Cina. Oh, Cina mah Cina di Republik Rakyat Cina. Kebetulan Cina di Bone kan. Iya, Nama ini. nama kecamatan. Teman-teman kalau kalian tahu, kami ini sebenarnya seangkatan atau sekelas. Di mana? Coba sebutin. Di Pondok Pesantren Darul Hufat. Pondok Pesantren Darul Hufat. Nah, saya sekelas dengan beliau. Boleh diceritakan bagaimana Anda bisa ke Pondok Pesantren Darul Hufat? Pas lulus SD itu udah ditawarin sama orang tua. Hmm? Abang-abang sebelum juga kan udah masuk ke sana semua. Dan alhamdulillah yang abang kedua lulus sampai lulus, kalau yang pertama enggak sih. Oh, Sempat berhenti di pertengahan jalan. dari tamatan SD langsung ke pesantren. Iya, dari tamatan SD. Berapa tahun di pondok? Di pondok selama 7 tahun, 6 tahun santri dan setahunnya ngabdi. Ngabdi. Iya. Coba ceritakan, kenapa bisa Anda mengabdi 1 tahun? Yang kami tahu kan 1 tahun ada akibat pasti. Ya pastinya karena ada pelanggaran kan. Contoh, pelanggaran apa? Pengabdian pertama itu udah 2 kali handphone ketangkap sama direktur pondok.
Yang pertama 1 handphone, yang kedua langsung sekaligus 2. 2, Iya, berarti 3. 3 semuanya, 3. Dalam waktu bersamaan. dalam waktu bersamaan. Yang satunya? Yang satunya sebelum yang 2 itu, Oh, setelah 8 tahun ya di pondok? 7, 7, 7 tahun, 6, oh iya 7. 6 tahun sampai tahunnya ngabdi. Oke. Setelah keluar dari pondok pesantren Darul Ukhbat, kemana seorang Gofur? Setelah keluar, setelah acara penamatan di rumah dulu beberapa hari, kemudian lanjut ke Kalimantan Selatan. Ya, ya. Oh, maaf maaf sebelumnya. Waktu pengabdian saya mau tahu ini, waktu pengabdian ente bagian apa kalau boleh tahu di pondok pesantren? LAC, LSI itu apa? Orang ini supaya tahu Language LSI. Advisory Council, Bagian bagian bahasa. bahasa. Orang yang mengatur Mengatur, bahasa yang ada di pondok. pondok. Berarti bisa dibilang bahwa ente tuh bahasanya lumayan bagus lah. Kalau kalau kit kalau kita ini kan, wah bagian bahasa ini, pasti bahasanya bagus dong. Kalau dari itu saya nggak bisa nilai diri sendiri ya, mungkin Mhm. orang lain yang nilai. Diri saya gimana, bahasanya gimana, ya mungkin dari situ juga direktur lihat, pimpinan lihat, akhirnya dikasih kepercayaan eee, buat membimbing santri di bagian bahasa tersebut. Ya ya ya. Kalau ini, bahasa apa sih yang paling menonjol dari en Kalau saya sih lebih sukanya ke bahasa Inggris. oh, iya Ya, iya iya. Kan kalau misalnya bagian bahasa, misalnya ada 3 orang bagian bahasa, iya, ada yang menonjol di bahasa ini, bahasa apa, bahasa Arab, mhm, bahasa Inggris, iya, ente tuh bahasa iya, Inggris. lebih suka ke bahasa Inggrisnya. Mmm, makanya lebih ini ya. Iya, lebih Tapi serius di situ. kalau kalau bahasa Arab bagaimana? Ya, nggak buruk-buruk juga sih. Ya ya ya. Belajar bahasa Inggris itu otodidak atau bagaimana? Belajar kursus, otodidak, ya juga Tambah dengan lagi tambah lagi program pelajaran-pelajaran, yang ada di pondok iya benar, gitu, iya, sampai sekarang sampai masih sekarang. masih maksudnya masih masih suka untuk belajar, mencari-cari tentang, eee, Iya masih, bahasa Inggris. iya benar, masih suka. Nah, setelah keluar dari pondok, eee, lanjut ke mana? Ngajar di Kalimantan Selatan, Belum maksudnya sebelum ke sini kan? iya, Sebelum ke sini, perjalanan itu setelah ke pondok lanjut ke Kalimantan. iya ke Kalimantan. Siapa di Kalimantan? Kebetulan ada kenalan ustazah gitu kan yang manggil, Hmm, akhirnya ngajar, di pesantren yang ada di sana. infonya dari ustazah itu? Dari seorang ustad yang ada di pondok, senior selisih 2 tahun ya, selisih 2 tahun. Ya, "Pur, ada tempat ngajar ini." Langsung, "Oke, OTW," begitu. Iya benar, Kenapa bisa tertarik untuk ke sana? karena pengen mencoba sesuatu yang baru aja. Oh. Kenapa nggak, menetap di mana? Di Arasoe? Iya di kampung ya. Mmm, Kayaknya kalau kita di situ-situ doang, circle pertemanan sama circle-nya nggak bakal luas kayaknya deh. oh, Jadi kenapa bisa? pengetahuan kita bakal di situ-situ doang. Mungkin kita tahu dunia luar karena mungkin dari sosial media aja. Kita nggak tahu gimana kalau langsung ke tempatnya gimana, kehidupan di situ gimana. Habis itu di Kalimantan, tempat apa? Ngajar Eee, apa? di pondok pesantren. Oh, masih Iya masih pesantren? pesantren. Tapi dia pesantrennya masih merintis, makanya santrinya masih campur. Pas belajarnya masih campur cewek sama cowok. Ente sebagai apa? Sebagai guru, Guru bahasa Inggris? guru bahasa Inggris sama guru silat. Kenapa tertarik dengan guru silat? Ya udah kebiasaan dari pondok, udah dilatih dari selama 6 tahun kali ya kita dilatih, Mmm, ya mau diapa lagi, udah jadi basic, udah jadi dasar, ya udah kita ambil aja. berarti bukan bukan hasrat ya yang Kemauan gitu. iya betul, hasrat bahasanya, wadah. Sebenarnya kemauan itu munculnya pas
udah gabung sama organisasi-organisasi silat yang ada di luar. Kalimantan itu? Iya, di Kalimantan. Makanya kemauan buat, ngelatih silat makin tinggi gitu, makin makin tinggi aja pokoknya buat ngelatih anak-anak. Kenal organisasi silat yang di Kalimantan itu dari mana? Dari jalan-jalan, naik motor kan tiba-tiba ada di jalan, kita udah tanya-tanya aja Hah? ikut organisasinya. Oh gitu. Iya, yang satu perguruan gitu kan, Iya iya iya. Tapak Suci. Iya betul. Jalan-jalan nih naik motor, Heeh. neng, "Oh ada silat, singgah!" Nah, Begitu? iya benar. Ya udah kita ngobrol-ngobrol aja dulu, kali kita bisa ikut, akhirnya gabung ke organisasi dia, Iya. organisasi mereka. Dan apa maksudnya apa yang bisa dipetik, diambil dari organisasi tersebut? Eee, Atau enggak prestasi lah yang sudah kamu capai di organisasi itu? Kalau saya dulu pas awal masuk, langsung ditunjuk jadi bagian dakwah. Oh, Jadi bagian dakwah sama, pimpinan Muhammadiyah yang ada di daerah tersebut. mmm, Kebetulan dia tahu basic saya dari pesantren. iya 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 iya. Dengan dengan, eee, tapi udah pernah maksudnya, sudah pernah ikut apa, ajang apa begitu? Oh, Ya kalau ajang-ajang turnamen cuma sekali doang kali ya, sekali doang ikutnya pas di sana. dalam lingkup apa? Cuma, Kecamatan? ini, persaudaraan semua perguruan yang ada di daerah itu, perguruan silat. Jadi bukan cuma Tapak Suci, dari semua perguruan yang ada di daerah situ, jadi latihan bareng gitu, ada diadain tandingan kecil-kecilan. Oh, iya iya iya. Berapa tahun di sana? Kurang lebih 2 tahun di Kalimantan. 2 tahun. Iya, Berarti setelah keluar dari pondok pesantren tidak langsung melanjutkan pendidikan, enggak kuliah, enggak, nganggur dulu 2 tahun begitu? ya nggak nganggur juga Bukan sih kan nganggur ngajar. sih, maksudnya ya aktivitas lain ada itulah, Iya seperti ngajar ya. iya, Nah, tiba-tiba kenapa memutuskan untuk seperti sekarang berada di Jawa Barat, Jakarta? pengen ngerasain aja sebenarnya, awalnya pengen coba-coba, Jawa itu kayak gimana sih, Jakarta itu kayak gimana. Kok berani sekali antum ini. Mencoba Iya, lanjut? kan nggak ada salahnya untuk mencoba Mhm. sesuatu yang Ya 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 baru, ya. biar rasa penasaran kita bisa terbayar gitu, "Oh Mmm. Jakarta kayak gini, Ya ya ya. Jawa kayak gini." Jadi kehidupan sosial kita bisa lebih meluas. Pas dari Kakak nggak balik dulu dari Kalimantan langsung ke Balik dulu, balik, beberapa bulan di kampung kemudian ke Jakarta ini. ke mana itu kalau di Jakarta lah? Awalnya tuh ke Depok dulu sebulan, Ke ke Depok, Depok, kemudian ke Bekasi, mmm, kemudian di Jakarta lagi sampai sekarang. sampai sekarang. Kegiatan itu, berjalan begitu saja itu? Berjalan, kadang nganggur, kadang kegiatan, itu pun nganggurnya kan sambil kuliah, maksudnya nggak ada, Ya ya ya. iya nggak ada kegiatan sampingan gitu. Ya ya ya. Karena udah terlalu lama nganggur, akhirnya memberanikan diri untuk melamar kerja Di? di kafe, salah satu kafe yang ada di Jakarta Selatan. Oh, di mana, tempatnya? Boleh dikasih tahu? Tempatnya di Pasar Minggu. Mmm, Itu masuknya sebagai barista sebagai begitu? barista, Ya dan ya. juga masuknya nggak gampang juga sih masuknya, Kenapa bisa? soalnya nggak ada basic soal perkopian gitu kan. Kan yang kita Mmm, tahuin cuma kopi hitam kepala api yang diseduh dari plastiknya, ya, bukan dari beans-nya gitu. betul. Jadi sebelum ini sempet training dulu sebulan, Training sebulan maksudnya? training Masuk latihan, kursus begitu? dilatih sama yang punya kafenya. Kebetulan dia juga seorang Oh barista. oh, bisa langsung? Ya alhamdulillah bisalah dikit-dikit. Tapi nggak langsung, sebelum keterima kerja di situ banyak saingan yang lain. Banyak saingan lain dan mereka semua bawa sertifikat barista. Rata-rata bawa sertifikat Oh, barista. menunjukkan bahwa, saya sudah berpengalaman dalam Iya, hal mereka sudah ini? berpengalaman, terus ijazahnya lengkap, Ya? surat-suratnya lengkap pokoknya lah. Dan saya mendaftarnya cuma bawa fotokopi KTP 2 lembar, Aha. waktu itu. Kenapa bisa lu yang keterima di situ? Waktu saya melamar, pakai pakaian yang sopan kali ya, karena attitude emang penting kali Ya kalau ya, betul dalam betul betul. kehidupan bermasyarakat. Ya pakai peci khas Bugis lah saya pakai, untuk Oh, daftar kerja, salim, tunduk-tunduk gitu, gimana udah basic dari pesantren buat
sopan santun gitu sama sama Iya seseorang. iya, paham paham paham. Terus melamar ini, tek maksudnya apa, langsung keterima atau bagaimana? Kan Enggak, banyak, saingan di belakang ini. iya dia bertanya dulu. Pertanyaan paling pertama, "Kalau kamu kerja di sini, siap nggak sholat 5 waktu?" Oh, itu persyaratannya? Iya. Jadi Oh, kalau udah masuk waktu sholat, kafe kita tutup. Mau ada pelanggan atau ada pelanggan yang ngantri, kita utamain Tuhan dulu. betul betul. Itu bisa itu adalah, persyaratan paling ini sih, Iya, paling paling bagus lah kalau dan di suasana kerja. dan tidak merokok, makanya saya langsung jawab, "Siap Mas." Oh, Iya. tapi aslinya? Ya, di lingkungan itu kan di kafe kan emang nggak boleh ngerokok kan, Oh, iya betul betul. Setelah berapa lama kerja di kafe itu? kurang lebih setahun saya kerja. Berbagai pengalaman itu yang didapat. Iya, mulai dari customer yang ada sempet dapat customer yang agak bawel, ternyata dia tahu soal perkopian Mmm, dan pada itu komplain? komplain, waktu itu kan masih awal-awal jadi barista kan, Ya, jadi buat kopinya itu masih lihat, komposisinya gitu, oh ini kopinya sekian, gulanya sekian, jadi masih belum terlalu terlatih, kan masih awal-awal. mmm, Makanya sempat ada customer yang komplain sampai gelasnya diginiin di atas meja dibanting gitu, sampai tumpah kopinya. kenapa ndak dilempar kembali? Ya kita harus jaga nama baik kafe lah. Ada nggak cerita-cerita customer yang atau enggak pelanggan lah yang spesial buat oh, yang berkesan pas kerja di situ? Ada, Apa itu contohnya? waktu itu sempat dapat pelanggan artis ya, Artis, heeh, oh ya, terus? dia nggak langsung mesen, ngajak kenalan dulu sebelum, mesen kopinya. Mmm, "Halo Mas, nama saya," namanya Mbak Putri kan, "nama saya iya. Putri." Udah saya jawab, "Nama saya Gofur." Habis itu baru dia mesen kopi. Oh, Jadi sempat ngobrol bentar. Nggak terlalu kenal juga sih, biasanya kita kan lihat yang sinetron-sinetron doang kan yang banyak terkenal. iya iya, betul betul betul. Ternyata dia, artis, aktor film-film layar lebar. Bagaimana reaksinya setelah tahu dia bahwa dia itu seorang, apa ya, bukan influencer, artis lah. Iya, gimana ya, Wah, gitu, sempat "Wih, artis cuy!" Gitu? langsung gimana ya awalnya, speechless gitu sih, Mmm, terdiam kan, ya kaget. Yang kita tahu kan biasanya artis nggak mau berbaur sama orang-orang yang bukan sederajat sama ya, mereka. beda Ternyata kasta lah. iya, ternyata di luar dari Dugaan? dugaan, dia orangnya humble gitu. Mmm, boleh boleh dikenalkan, IG-nya atau apa begitu. Nah, oke. Habis itu 1 tahun kerja di barista, jadi barista, terus setelah itu resign atau bagaimana? Resign, sempat dapat tawaran buat kerja di restoran dengan gaji yang lumayan kan. Kenapa nggak ini? Jadi nggak mungkin lah kita resign dari tempat kerja yang baru tiba-tiba langsung dapat kerja yang baru kan. Jadi harus break dulu lah beberapa hari atau beberapa minggu Mmm, buat kerja di tempat yang baru kita. iya. Kenapa nggak break di situ, Enggak, terus lanjut di restoran? karena pandemi karena Oh, iya pandemi iya ya. iya iya. Itu ininya ya, faktornya, Iya faktornya. kalau Karena misalnya misalnya nih, nggak pandemi, udah mungkin sudah bekerja di situ. iya udah kerja. Dan rencana kita kemarin kan ada saya 3 orang berteman nih, Mmm, satunya satu orang teman tuh kerja di asisten pribadi di salah satu apartemen, salah satunya lagi kerja di bandara, dan saya entar kalau udah jadi kerja di ini ya, iya, di restoran, betul. kita udah mengatur pengeluaran kita, pemasukan kita berapa entar buat ditabung dan ke depannya kita akan buka kafe sendiri. Oh, Iya rencananya rencana, begitu? rencana mau buka kafe, Iya 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 tapi iya. karena pandemi karir hancur semua. Iya betul, semuanya, mendapatkan dampak ya Iya, teman-teman, termasuk, kita-kita yang ada di sini. Ya begitulah cerita, terus pandemi ngapain? ya paling ngajar-ngajar online, Mmm, ngajar online kalau ada sempat ngajar paling ngajar-ngajar ngaji sih selebihnya. Yang tadi itu pun ngajar ngajinya buat ini, buat amal doang, buat ya buat cari duit. ya kita tahu lah, kita harus
niatnya lurus. Iya, Kalau tahun berapa mulai melanjutkan kuliah? Kan baru tahun semester berapa iya, sih? semester 6 Berarti sebelum pandemi tuh sebelum udah. pandemi, 2018. Oh, 2018. Iya, Kenapa, seorang Gofur lambat melanjutkan pendidikan? kebanyakan jalan kali ya, Oh, kebanyakan main. kebanyakan main, Iya, nongkrong apa iya, semua gitu. Setelah kegiatan pandemi waktu itu benar-benar tidak ada kerjaan atau bagaimana? ya udah kita fokus ke belajar aja, terus Mhm. sambil ngajar-ngajar online, ya Sampai sekarang ngajar online-nya? iya sampai sekarang, Mmm. dan juga bantu temen jualan gitu. Jualan apa? Ya jualan seragam silat, Oh, heeh, ada maksudnya ada sampingan-sampingan kayak begitu ya? iya harus ada sampingan, kalau nggak ada sampingan kita bayar kosannya pakai apa? Iya iya, betul. Kalau boleh tahu nih saya mau bertanya sedikit, eee, ente tuh dari maksudnya dari sejak sejak keluar ya, Iya, kalau dari pondok. mmm, sudah mandiri begini kah atau bagaimana? Mmm, Maksudnya sudah lepas dari ketergantungan orang lain atau orang tua? kalau orang tua sih, kalau kepepet doang baru baru minta, kalau enggak, kalau selama masih mampu, masih Ya, bisa, ya berusaha sendiri aja. ya ya. Kecuali kalau udah bener-bener kepepet baru minta sama orang tua. Karena terlihat ya Iya, dari kerja dari inilah ini, heeh, mandat-mandat ini gitu ya kan. iya, Pasti kita tahu, aduh merasa sudah mandiri nih gitu. Padahal masih ya, masih masih iya. masih itu Kalau pun kalau nggak pandemi ya, kita masih bisa ya tutupin ya ya semuanya, ya ya karena betul. pandemi Ya. masukan juga dikit jadinya. Oke, Gofur, rencana ke depannya apa lagi nih setelah melewati semua ini? Berapa Ya tahun lagi sih target, kuliah berapa tahun? kurang lebih setahun lah. Setahun ya? Iya. Ya samalah, maksudnya bukan sama, saya sebenarnya saya sudah Mahasiswa lewat, abadi kali ya. bukan, saya tahun ini juga insyaallah targetnya ke depan menyelesaikan. Menyelesaikan, cari kerja sambil kalau dapat kerja yang bagus, terus bisa dibagi waktu buat lanjut S2 kali ya. Wosh, luar biasa teman-teman S2. Oke, habis itu ada nggak, rencana lain buat ke depannya? Ya pastinya nikah lah. Oh menikah, Iya, target menikah tahun berapa? Umur usia. berapa sih sekarang? Kalau Sekarang kita kan udah umur kelahiran 96 ya, sekarang 25 tahun. kalau saya 24 karena belum Oktober ini. Iya, intinya tahun hidup masuk 25 kan. Iya iya betul. Nah, Rencana untuk apa, meminang seorang perempuan kapan ini? ya usia 27, 28 lah. 27, 28 ya? Iya. Kalau saya, kalau ada sikat sih saya. Saya mau meminta ente untuk, apa namanya, pesannya buat teman-teman, bagaimana buat teman-teman yang berani untuk mencuri lagi, berani untuk mencari jati diri, dan keluar dan tidak bergantung pada orang tua sih khususnya. Gimana ya, don't be afraid, Mmm. try something new and keep fighting. Ya, apa itu artinya? Saya tidak kan bahasa Inggris, Pak. Terus Jadi jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu atau hal-hal yang baru dan tetap semangat. oke teman-teman, itulah tadi pesan-pesan dari Gofur, Sebastian, dan buat teman-teman jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimbar 77. Dan juga jangan lupa follow akun sosial media mereka di Twitter, Instagram, dan Facebook. Oke, mantap sekali. Sekian dari kami dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.